kembali ke channel YouTube aku. Di sini kita bahas materi-materi yang sangat bermanfaat, materi-materi yang sangat berguna bagi semua kalangan. Sebelumnya, di tanggal 25 November itu memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah, kenapa saya bahas itu? Karena selama 16 hari ada kampanye untuk mengesahkan RUU Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang banyak terjadi pada perempuan. Nah, kenapa sebut terjadi? Nah, daripada tunggu lama-lama, langsung check it out. Kenapa banyak kekerasan terhadap seksual atau pelecehan seksual itu banyak terjadi pada perempuan, dan perempuan itu selalu disalahkan dengan kondisi pakaiannya. Nah, di sini harus tahu pelecehan seksual itu apa sih ya? Pelecehan seksual di sini adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan atau permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual atau perilaku yang bersifat seksual yang membuat korban ini merasa tersinggung, marah, terus merasa dipermalukan atau merasa terintimidasi. Di sini ya, ketika dia dijadikan korban, dia marah, korbannya justru malah korbannya disalahkan, katanya pakaiannya kurang bagus atau pakaiannya yang mengundang gairah seksual. Nah, justru di sini yang salah di mana sih? Kalau misalkan pakaiannya rapi atau pakaian baju panjang atau pakaian seragam, justru itu mengundang seksual atau enggak? Tapi malah disalahkan malah korban. Nah, banyak berita itu yang justru yang ditampilkan itu korban, bukan yang ditampilkan secara visual, secara ininya adalah pelaku. Jadi itu akan menimbulkan trauma banyak pada diri korban, bukan pada diri pelaku. Ya, pelaku ya biasa-biasa aja, dia melakukan, tapi yang menjadi korbannya itu adalah yang merasakan trauma. Di sini perilakunya itu tidak hanya bersifat menyentuh, tapi juga melalui verbal, berkata-kata komentar yang mengandung seksual, kemudian memperlihatkan alat seksual, kemudian mengirimkan sebuah SMS atau gambar atau video ke korban. Ya, jadi itu merupakan termasuk pelecehan seksual. Oke? Di sini tidak terjadi pada hanya perempuan kekerasan seksual, ada juga pada laki-laki. Di sini menurut survei yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, itu menunjukkan pelecehan seksual di publik pernah dialami oleh 64% dari 38.766 perempuan, sedangkan 11% dari 23.403 laki-laki. Kemudian dari hasil itu ada 52% itu mendapatkan pelecehan seksual pertama kali pada usia sebelum berusia 16 tahun. Banyak terjadi bukan hanya pada usia remaja, usia dewasa, bahkan anak kecil pun pernah menjadi korban pelecehan seksual. Misalkan diintipi oleh laki-laki, kemudian disentuh oleh laki-laki yang lebih tua darinya. Nah, terjadi seperti itu. Bahkan karena korban masih kecil, tidak tahu apa itu namanya pelecehan seksual, dia tetap diam, tidak bungkam. Jadi dia merasa risih, merasa trauma. Itu ada disentuh laki-laki. Ya, itu dari pelecehan itu bisa menimbulkan traumatik daripada diri korban. Kemudian ada 3 lokasi yang menjadi favorit para pelaku kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Ini di jalanan umum sebanyak 33%, kemudian transportasi umum termasuk halte itu 19%, kemudian di sekolah maupun di instansi pendidikan dari kampus itu sekitar 15%. Jadi banyak terjadi kasus ada korban yang speak up, itu banyak korban terjadi ada di kendaraan umum atau bus. Misalkan bus itu rapat ya, karena kondisi banyak penumpang kan masih berdempetan. Jadi ada yang istilahnya pelaku yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan pelecehan seksual atau kejahatan seksual sendiri. Kemudian juga selain di bus juga di angkot, kemudian di KRL, kemudian di ojek atau taksi online atau ojek atau taksi konvensional. Di sini tidak menyangkut di mana tempat berada, tapi dari pelakunya. Ketika ada pelaku ada niat untuk melakukan kejahatan seksual, pasti dilakukan, maupun di
kendaraan umum maupun di baik di bus atau di taksi atau di ojek online atau di KRL. Jika pelakunya ini memiliki niat untuk melakukan tindakan asusila, maka itu akan terjadi. Dan jika hal itu terjadi, korban akan menjadi traumatik. Sebelum itu ada sejarah. Ya, sejarah tentang kenapa tanggal 25 November itu dicetuskan sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Di sini sejarah kampanye ini ada 16 hari ya, dari tanggal 25 November sampai tanggal 10 Desember ya. Ini merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Di pertama kali dilakukan oleh Human Global Leadership Institute pada tahun 1991. Yang disponsori oleh Center for Women Global Leadership. Ya. Di sini kenapa harus dicetus, harus didorong karena lemahnya hukum untuk korban kekerasan seksual terhadap perempuan, maupun bukan dari perempuan maupun dari korban dari laki-laki atau anak kecil. Ini belum memiliki hukum yang kuat sehingga korban dari pelaku kekerasan seksual ini tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, bahkan hukuman yang lebih rendah. Justru hukuman yang lebih rendah itu tidak bisa mengobati traumatis dari korban yang mengalami maupun dari korban yang dari bentuk dari fisik maupun perkataan atau mengirimkan video atau mengirimkan foto. Harus tahu tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual itu terjadi. Banyak pelecehan seksual itu terjadi dimanapun. Kita nggak tahu siapa pelakunya, kita nggak tahu siapa korbannya. Di sini banyak pelecehan seksual di ruang publik yang paling sering dialami korban, yaitu 60% dari bentuk verbal, dari bentuk perkataan, bentuk ungkapan, bentuk kalimat. Nah, bentuk itu seperti komentar atas tubuh, misalnya badannya bagus sekali, atau kamu cantik sekali, godain aku yuk, misalkan kayak gitu. Itu komentar yang istilahnya agak menjurus kemana gitu ya, agak menjurus ke seksual. Kemudian suara siulan, nah itu kebanyakan mungkin banyak korban-korban yang mendapatkan hal itu berupa siulan misalkan dari para bawa laki-laki atau para yang misalkan perempuan yang naik motor disiulin. Itu mungkin bagi pelaku itu mungkin hal biasa, hal lumrah. Cuma bagi korban itu merupakan suatu pelecehan seksual. Kemudian suara kecupan atau ciuman, itu justru pada diri korban akan merasa jijik, merasa kurang feel, tidak ingin keluar bahkan ya. Kemudian komentar rasis atau seksi, kemudian komentar seksual, kemudian deketi terus dideketi terus, itu akan menimbulkan rasa risih, merasa jijik dari korban. Korban ini tidak hanya pada perempuan, bisa dari laki-laki, bisa dari anak kecil yang misalkan dari kecil itu tidak tahu apa itu pelecehan seksual, jadi dia bisa menerimanya kapanpun. Kemudian 24% dari fisik disentuh, misalkan disentuh di tangan, disentuh di pipi, atau bahkan disentuh pada area privat pada baik laki-laki, dari perempuan maupun dari laki-laki. Kemudian gestur vulgar, kemudian dipertontonkan masturbasi, diperlihatkan kelamin. Jadi dia itu pelaku itu lebih puas lihat korban itu ketakutan, korban itu merasa risih, dia merasa puas, tapi menimbulkan traumatis pada korban. Ya, jadi ada 3 ya, satu dari verbal, kemudian dari fisik, kemudian dari visual ya. Bahkan yang pernah ada mungkin ada pernah digesek di kendaraan umum atau diintip atau dikuntit. Nah, para ladies atau perempuan itu berhati-hati jika di tempat umum, misalkan kalian berada di
toilet umum atau ke pemandian umum, lihat kaca itu dua arah atau enggak ya. Caranya misalkan kalian sentuh itu bersentuhan, berarti ada kaca dua arah. Jika tidak bersentuh berarti satu arah. Misalkan itu dua arah, usahakan tidak mengganti baju situ atau tidak berias atau tidak di situ, karena itu cermin dua arah itu ada termasuk dari pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan seksual. Kapan saja sih pelaku seksual itu melakukan tindakan kejahatan seksual? Di sini pada pagi hari sekitar 17% ya. Siang hari itu lebih tinggi yaitu 35%, kemudian sore hari itu 25%, kemudian malam 21%. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai sendirian. Kalau misalkan bagi perempuan itu jangan sendirian pergi keluar, misalkan merasakan ada bahaya, jangan usahakan keluar ya. Karena jika di malam hari itu pasti dianggapnya paling parah, paling besar itu presentasinya. Tapi justru siang hari justru lebih besar ya. Karena pelaku itu tidak melihat kamu pakai baju apa, kemudian kamu pakai apa. Dia ingin memuaskan hasrat seksualnya, baik jika secara paksa maupun dipukul maupun mau ditampar, itu termasuk dalam kekerasan seksual, maupun dimasukkan benda-benda pada area privat ya. Itu memuaskan untuk pelaku. Kenapa sih mungkin ada banyak berita yang hanya memfokuskan pada korban, wajahnya ditampilkan atau wajahnya ini, justru yang harus ditampilkan untuk pelaku. Kenapa pelaku itu harus jerah ya? Pelaku itu harus jerah. Ketika dia ada melakukan tindakan pelecehan seksual, kemudian ada tindakan pemerkosaan, pencabulan, itu yang banyak menjadi berat itu adalah para korban mengalami traumatis, bisa jadi takut pada laki-laki, atau misalkan dia dilecehkan oleh perempuan, dia takut pada perempuan, kemudian takut pada orang lain, bahkan bisa menutup diri. Dari menutup diri itu bisa menjadi ada tindakan dari bunuh diri ya. Di sini ini menurut di sini alasan kenapa pada pelecehan seksual di jalan ya. Yang pertama, ingin menunjukkan kuasa orang lain. Jadi intinya pelaku itu ingin sekali menjadi yang paling berkuasa. Pelaku ini bersifat manipulatif, jadi ingin menguasai pikir orang. Jadi korban itu dia melihat korban merasa direndahkan, merasa dia minta tolong, itu justru pelaku itu lebih puas ketika korbannya itu merasa di bawah ya. Kemudian kurangnya pengetahuan bahwa tindakan tersebut masuk pelecehan atau tidak bisa terima. Banyak kan kasus tentang pelakunya masih di bawah umur. Dia tidak tahu kalau itu adalah merupakan terhadap kejahatan seksual. Ada juga saya pernah dengar kasus yaitu dia melakukan di sekolah ya, melakukan pelecehan seksual. Jadi kurangnya pengetahuan tentang apa itu pelecehan seksual, apa bentuk-bentuknya, kemudian akibat dari pelecehan seksual tersebut. Oke. Di sini kemudian ada bersenang-senang dan berasa tindakan yang biasa dilakukan oleh kolega. Jadi intinya semua kalangan itu pilihlah kolega sepergaulan atau teman pergaulan atau rekan-rekan itu yang bagus, tidak menjurus ke arah-arah yang misalkan disuruh melakukan kejahatan seksual ya, atau tindakan pemerkosaan atau pencabulan atau kekerasan seksual. Di sini punya kelainan psikis parafilia seperti HB-hiosis ya. Jadi alasan-alasan tersebut termasuk
otaknya itu sudah dipenuhi oleh konten-konten pornografi. Nah, jika ingin lengkap tentang pornografi bisa kalian klik di vlog aku yang ini atau yang mana ya. Itu lebih jelas tentang membahas tentang pornografi. Jadi jangan menyalahkan korban, jangan menyalahkan dari bentuk pakaian, jangan menyalahkan dari pelaku dari korban, tapi lihat dulu pelakunya itu penyebabnya apa. Stop menyalahkan korban, stop menyalahkan korban menggunakan pakaian apa ya. Kayak pakaian saya gunakan ini, pakaian dalam atau pakaian jilbab, bisa jadi korban juga ya, bisa jadi korban juga atau bagai seragam ya, korban-korban seperti itu.